Aneh. Guru matematika yang baru bergabung ini mengenakan topi koki dan memegang pisau dapur. Satu kali Kak memotong sebuah apel. Ini mau kenapa? Hanya melihat ia memulai pertanyakan. Ada berapa apel? Gadis ini mengatakan dia tidak tahu. Ada yang mengatakan 1-2. Dia bertanya kepada gadis berkacamata itu lagi. Katanya 75%. Guru mengambil apelnya dan melihat. Oh, itu benar. Kamu benar-benar cerdas. Semua siswa tertawa. Tanpa disadari, suasana kelas telah dimobilisasikan. Kemudian guru masuk ke sesi serius. Buka bab kedua pada buku ini. Hari ini belajar perkalian dan persentase. Buku ini seharusnya materi anak sekolah dasar. Tetapi siswa SMA ini baru mulai belajar. Ternyata SMA ini berada di California, Amerika Serikat. Peringkat terakhir, 95% siswa berasal dari keluarga miskin di Amerika Latin. Mereka berkelahi, melompati pagar untuk bolos kelas. Tidak melakukan hal apapun selain belajar. Semua guru menganggap mereka semua adalah sampah. Tidak pantas untuk penebusan. Hanya guru ini yang penuh dengan ambisi. Secara sukarela mengambil alih kelas yang paling susah ditangani. Hari pertama sekolah, tidak ada satupun siswa yang memperhatikan dia. Guru dengan berteriak, baru mulai stabil. Bel pulang sekolah berbunyi. Para siswa segera bubar. Guru sedang bingung. Ini belum 10 menit. Dia pergi bertemu kepala sekolah. Kepala sekolah terlihat bingung. Katanya bel sekolah dikendalikan oleh siswa. Mereka ingin pulang ketika mereka mau pulang. Dari sikap kepala sekolah yang menyaksikan keramaian, dapat dilihat bahwa betapa buruknya manajemen sekolah ini. Kelas pertama hancur begitu aja. Guru pulang kerja lebih awal. Ternyata menemukan mobilnya dibobol. Itu pasti kerjaan para siswa. Guru tidak menyerah. Di kelas kedua, dia mengganti gaun flamboyan. Menarik perhatian siswa. Setengah dari kelas, 2 siswa gangster datang dengan langkah arogan. Setelah duduk, langsung memberinya isyarat ramah. Pada umumnya guru pasti marah. Tetapi dia tidak, melainkan melihatnya mengulurkan kedua tangannya. Sambil berhitung, sambil menghafal tabel perkalian. Belum pernah menemukan guru yang tidak bermain ini. Setelah pulang sekolah, kedua siswa memblokirnya dan berkata, "Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengajari kami." Dari sudut pandang guru, ini adalah sinyal yang baik. Oleh karena itu, kelas hari ketiga, ketika keduanya membawa adik laki-laki ke kelas, guru membiarkan mereka berbicara dalam bahasa Italia, memberi semua orang di kelas memberi nama panggilan bos mafia, pahlawan jari 2 tengah yang bagus, kepala bersih, diam. Suasana kelas mulai aktif. Guru mengambil kesempatan ini, mulai menjelaskan tentang sejarah matematika. Dia mengatakan bahwa nenek moyang orang Amerika Latin kita, bangsa Maya, mengawali dari buat angka 0. Maka dari itu dalam darah kita mengalir gen matematika. Para siswa terpesona saat mendengarkannya. Dia berbicara tentang mengalihkan angka negatif. Meminta para siswa untuk membacakan dengan lantang setelahnya. Negatif ke positif, melakukannya lagi negatif ke positif. Ulang sekali lagi, negatif ke positif. Dengan begini, siswa miskin yang tidak pernah belajar, untuk pertama kalinya, mendapat sedikit pengetahuan. Kelas keempat dimulai. Guru mengirimkan beberapa pertanyaan sederhana kepada siswa, untuk membiarkan mereka menyelesaikan dengan mudah. Cara ini adalah umpan balik emosional positif. Semakin mendorong semangat mereka untuk belajar. Beberapa perubahan yang tidak terduga juga terjadi. Hari itu, siswa yang sombong itu menemukan gurunya. Dengan sombong mengatakan ada sesuatu butuh meminta bantuan. Ternyata dia merasa bahwa dia membawa buku setiap hari. Sangat malu di depan adik laki-laki. Jadi ingin memiliki 3 buah buku. 1 untuk rumah dan 1 untuk di ruang kelas. Sebuah simpan di loker. Guru setuju. Sebagai imbalannya, siswa sombong ini mengatakan perjanjian. Kedepannya tidak akan terlambat sekolah. Dia benar-benar melakukannya. Suatu malam hari, bahkan mengerjakan pekerjaan rumah di rumah. Awalnya bersepakat membentuk geng bersama. Dia malah belajar di balik layar. Para adik laki-laki tidak lagi mengikutinya. Sejak itu siswa sombong ini berangkat sekolah dengan sendiri. Guru memperhatikan dalam diam. Dengan senang hati, dia mulai memikirkan rencana pengajaran selanjutnya. Sebuah kata dari seorang rekan. Putri saya sudah belajar kalkulus di sekolah menengah, sehingga memberi dia sebuah ide. Dia akan mengajari para siswa ini belajar kalkulus. Mengajak mereka untuk mengikuti ujian AP. AP adalah singkatan dari Advanced Placement Courses. SMA Amerika, hanya 2% siswa terbaik yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Siswa yang lulus ujian, mendaftar ke universitas pada dasarnya aman. Ketika guru mengungkapkan pikirannya, kepala sekolah yang kejam langsung mengejek. Bagaimana sekelompok sampah ini bisa masuk ke universitas? Dekan menanyainya secara rasional. Mereka bahkan tidak belajar trigonometri. Bagaimana cara belajar kalkulus? Tetapi film ini memberitahukan kita bahwa keajaiban itu mungkin ada. Ini adalah berdasarkan dari kisah nyata. Seorang guru Amerika yang legendaris mengubah nasib lebih dari 400 siswa miskin, sehingga mereka dapat masuk ke universitas. Bagaimana ini mencapainya? Cerita berlanjut. Sudah mau masuk liburan musim panas. Guru memutuskan untuk memberikan siswa melaksanakan pelatihan iblis. Guru ini selama masa liburan musim panas memberi kursus gratis untuk siswanya. Sekolah tidak memberi izin pembukaan kelas dan juga tidak menyuplai listrik. Dengan cuaca 30-an derajat, guru dan para siswa berdempetan belajar di koridor. Semuanya berkeringatan. Ada yang tidak bisa bertahan lagi dan mengeluh. Kemudian guru langsung mengajarkan suatu cara kemenangan dalam rohani. Dengan hati tenang, tubuh juga akan ikut adem. Liburan musim panas yang terlalu panas. Siswa miskin ini bahkan berhasil belajar kalkulus. Tapi gurunya tidak berani santai. Meminta agar mereka datang 1 jam lebih awal setiap hari. Akhir pekan dan hari libur juga harus datang. Hanya 1 anak laki-laki yang tidak datang. Karena dia mendapat pekerjaan paruh waktu untuk mengemudikan forklift. Ingin bekerja di akhir pekan, karena upahnya lebih tinggi. Gurunya tidak bisa berkata, ajak dia jalan-jalan. Dalam perjalanan, tiba-tiba guru mengebut. Berhenti di detik-detik terakhir ketika hampir menabrak dinding. Siswa kaget dan marah. Pada saat ini, guru berkata dengan penuh hati, "Tadi saya hanya mempedulikan apa yang di depan mata.
tidak melihat jalan di masa depan. Bocah itu mengerti niat baik gurunya. Esok harinya ia datang ke kelas lebih awal. Sejak dari itu, guru dan siswa bergerak menuju tujuan yang sama. Setiap hari mereka lah yang pulang sekolah paling telat. Setelah pulang ke rumah, para siswa mengerjakan pekerjaan rumah hingga larut malam. Mereka belajar dengan sangat keras secara terus-menerus. Setiap pekan juga tidak ada liburnya. Hingga sampai hari Natal, para siswa berada dalam kondisi bertekanan dalam waktu yang panjang. Jatuh sakit satu demi satu. Pertama adalah anak laki-laki. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan yang sederhana. Saya telah belajar selama 2 tahun bersama kalian. Semua orang mengetahui bahwa saya adalah yang terbodoh. Saya tidak paham belajar kalkulus. Jika tidak ada saya, semua orang akan berhasil lulus ujian dengan persentase lebih tinggi. Dalam kondisi saat ini, pada umumnya guru akan berlembut hati, memberi nasihat dan membiarkan siswa untuk menyerah dan mengeluh. Akan tetapi tidak untuk guru yang bersifat keras ini. Betapa mulianya Anda mengorbankan diri sendiri untuk sekelompok orang. Apakah kamu ada kemajuan? Ada, saya ada kemajuan. Jika begitu apakah saya harus mengajarkan kamu mengisi jawaban? Mungkin, saya tidak akan mengajarkan kamu, bangga. Sesaat berbalik badan, guru ini segera memulai menyelesaikan soal pertanyaan. Pada saat ini, siswa sombong ini bergegas datang ke kelas. Ia ingin menjelaskan alasan kenapa ia terlambat. Tetapi guru tidak ingin mendengarkannya. Ini mengesalkannya. Ia terlambat karena menemani neneknya ke rumah sakit untuk berobat. Tidak berniat. Ia mendorong bangkunya. Pergi dengan sangat marah. Untungnya malam sebelumnya nenek dokter siswa sombong ini membawa ia datangi gurunya untuk memberi penjelasan dan meminta maaf. Guru dan siswanya kembali baik seperti biasa. Mendekati masa ujian, mentalitas para siswa telah stabil. Sering berkumpul bersama di kelas. Belajar hingga larut malam. Bekerja berintensitas tinggi secara terus-menerus. Akhirnya mengalahkan kesehatan guru. Ketika hari ini sedang turun dari tangga, hatinya sakit dan dia berkeringatan. Langsung jatuh ke lantai. Untungnya, gurunya baik-baik saja. Hanya butuh istirahat sejenak. Dia khawatir akan siswa yang mengendur. Maka ia menulis tugas pada lembar pemberitahuan. Meminta orang lain untuk antar ke mereka. Sehari sebelum ujian, guru mengabaikan nasihat dokter, mempercepat keluar dari rumah sakit. Kedatangan guru memberi semangat kepada siswa-siswa yang sedang jenuh. Dengan semangat juang yang tinggi ini, dengan tekad untuk membuktikan diri sendiri, mereka mengikuti ujian kalkulus up. Soal ujian tidak sulit untuk dikembangkan. Setelah selesai ujian, para siswa mendatangi pantai dan bermain bersama. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah menunggu transkripnya selama masa liburan musim panas. Dia bekerja sampingan di bengkel mobil. Hari ini dia melihat tukang pos datang dari kejauhan. Sangat yakin bahwa datang mengantar transkrip nilai. Dia bergegas menujunya. Dengan tangan berminyak, mengeluarkan transkrip nilainya. Awalnya ia melihat samar-samar melalui pancaran matahari. Kemudian membukanya dengan tidak sabar. Saat melihat nilainya, bocah yang selalu berwajah tanpa ekspresi ini akhirnya tertawa. Ya, ia termasuk dalam 18 siswa miskin. Dengan hasil yang luar biasa, lulus ujian kalkulus up. Harus tahu bahwa tingkat kelulusan untuk ujian ini serendah 2%. Pada awalnya kepala sekolah mengatakan mereka adalah sampah. Pada pertemuan orang tua, mempublikasikan tentang prestasi pendidikan, dirinya dengan sangat percaya diri. Sedangkan pahlawan yang sebenarnya malah berdiri diam di belakang. Pada saat ini, para siswa menyela acara kepala sekolah, mengeluarkan piagam penghargaan yang sudah disiapkan, menyapa guru agar naik ke panggung. Sekelompok siswa miskin yang tidak disukai oleh semua orang. Akhirnya terbukti, mereka bukan sampah yang tidak punya harapan. Setelah pesta karnaval singkat, datanglah surat dari Dinas Pendidikan. Malah menghancurkan impian kuliah para siswa. Surat itu mengatakan nilai mereka telah dibatalkan. Dengan alasan satu persatu, tingkat kelulusan ujian mereka mencapai 100% yang luar biasa. Sedangkan berdasarkan nilai buruk mereka sebelumnya, Dinas Pendidikan mencurigakan dengan masuk akal. Ini adalah kecurangan kolektif. Dalam waktu singkat komisaris mendatangi sekolah untuk menyelidiki. Menghadapi tuduhan yang tidak dapat berkata, ada yang dengan tegas membantahnya. Ada juga yang sangat kesal dan pergi secara langsung. Bahkan lebih banyak yang diam tanpa berkata. Hanya siswa yang bersikap sombong itu maju dan mengakui kesalahannya. Juga mendeskripsikan proses kecurangannya. Saya mendapatkan lembar ujian dengan lebih awal dan membagikannya kepada semua orang. Bagaimana kamu mendapatkannya? Tukang pos memberi kepada saya. Saya mencekiknya. Mayatnya sedang membusuk dalam lemari penyimpanan saya. Semuanya tertawa. Menertawakan tuduhan secara terus-menerus terhadap mereka. Menertawakan atas kerja keras mereka. Bagaimanapun, tidak dapat melampaui prasangka dan diskriminasi. Komisaris yang dipermainkan pergi dengan wajah kesal. Ini membuat hasil survei. Tidak ada pengarahan lagi. Para siswa dihukum atas kecurangan kelompok. Guru menemukan dekan, mengancamnya dengan alasan pengunduran diri. Meminta untuk menjernihkan nama baik para siswa. Dekan berkata dengan tidak senang. Hal ini ia tidak dapat mencampur tangan. Guru bertanya lagi, apakah Anda percaya mereka menyontek? Dia tidak menjawab secara langsung. Melainkan menjawab yang dicurigai tidak tentu bersalah. Tetapi yang bersalah, suatu hari akan dicurigai. Memposisikan diri di posisi default untuk mencurigai orang lain. Semua yang di dalam benak adalah bukti kriminal. Guru itu sangat marah hingga tidak bisa berkata. Keesokan harinya dia langsung pergi ke Dinas Pendidikan. Bertemu dengan 2 komisaris penyelidik. Meminta untuk melihat lembar jawaban ujian para siswa. Komisaris menggunakan berkas rahasia ini sebagai alasan untuk menolak. Masih berkata seakan-akan tidak apa-apa. Walaupun sekolah manapun, nilai setinggi ini tetap akan dipertanyakan. Akan tetapi jika adalah anak terbaik di sekolah terkenal, kalian berdua tidak akan memeriksa lagi. Sangat kelihatan bahwa setiap orang hanya dapat mempercayai apa yang ingin ia mempercayakan. Guru dan komisaris mulai berdebat dengan sengit. Akhirnya bubar dengan tidak senang. Para guru maupun siswa sangat kesal dan marah. Tetapi hanya dapat menerima perlakuan yang tidak adil ini. Mereka hanya dapat mengulang ujian untuk menjernihkan nama baik mereka. Kali ini guru akan mengawas dengan ketat. Tidak boleh membawa alat tulis apapun.
Hanya gunakan apa yang dibagikan di lokasi ujian. Tidak boleh memakai pakaian yang memiliki kantong. Tidak boleh melihat ke sekitar. Jangan membiarkan komisaris mendapatkan alasan kecurangan atau hal-hal yang mencurigakan apapun. Para siswa turut mendengarkannya, menulis jawaban pertanyaan dengan serius. Berhasil menyelesaikan ujian kalkulus AB kedua. Hari pengumuman transkripnya, guru mengawasi di ruang kantor kepala sekolah dengan cemas. Telepon berdering dengan bawaan suatu kabar baik. Nilai maksimum adalah 5 poin dan lulus adalah 3 poin. Dan gadis berambut lurus meraih 5 poin. Gadis rambut pendek 4 poin. Pria di bengkel mobil 3 poin. Anak laki-laki berkacamata 5 poin. Anak laki-laki yang paling sombong dan keren mendapatkan 5 poin. 18 orang siswa. Untuk sekali laginya semuanya berhasil lulus ujian. Film diakhiri dengan akhiran yang indah. Ini berdasarkan cerita kejadian nyata. Banyak dari mereka berhasil melamar kampus terkenal. Dari anak bandel jalanan hingga ke kalangan elit. Guru tersebut merubah hidup mereka secara drastis dan langsung. Setelah dari sini, ia teruskan mengarahkan siswa yang miskin seangkatan demi seangkatan. Berhasil lulus ujian kalkulus AB. Menciptakan mitos pendidikan dalam sejarah Amerika. Presiden sendiri memberikan piagam penghargaan, medali keunggulan pendidikan, sebagai guru yang jangan pernah menyerah. Dasar dari pendidikan mungkin adalah satu jiwa membangkitkan jiwa lain, tetapi bukan membiarkannya jatuh. Guru ini sebelumnya pernah berkata dengan siswanya, jika Anda tidak dapat melihat harapan, saya dapat memberimu karena saya adalah seorang guru. Perkataan ini betapa menyentuh. Guru seperti ini sangatlah jarang ditemukan.